saya buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Henry dan saudara-saudaraku semua. Alhamdulillah udah hadir ya, narasumbernya sudah ada di tengah-tengah kita. Yang kali ini kita punya narasumber yang atik. Dia seorang eksekutif tapi juga seorang seniman. Dia ahli baca puisi, dia ahli fotografer dan lain-lain. Nah, karena itu kita minta tolong Pak Hendy untuk memulai acara ini ya. Kemudian kita minta Pak Hendy untuk baca puisi. Silakan Pak Hendy. ya Pak Sumadi ya. Silakan. Ya. Setuju Pak. Setuju. Terima kasih Pak Kos dan teman-teman semua sudah nyempetin mungkin dalam 20 menit ke depan ini mendengarkan saya. Saya bagi dua aja sebetulnya. Yang pertama, sesuai permintaan Pak Kos, saya memilih satu puisi pendek dari pujangga kesukaan saya, Rendra, almarhum W.S. Rendra. Dan nanti babak kedua, beberapa foto-foto saya yang nanti saya ceritakan. Dan juga saya puisikan. Jadi konsep daripada buku saya itu adalah seperti saya bilang, saya kan amatir ya, jadi saya memilih foto-foto yang bukan bagus atau tidaknya, tetapi memang prosesnya itu menyentuh buat saya. Kemudian saya menulis puisi dan menulis latar belakang daripada foto itu di buku saya gitu loh. Jadi hal-hal yang menyentuh itu. Dan saya menemukan ternyata itu istilahnya sekarang healing juga. Betul. Ya, healing juga. Jadi teater dan menulis puisi itu memang pengobatan, maksudnya. Betul. Ya, pengobatan jiwa ya. Baik, jadi saya sebetulnya menyukai puisi dari SMP kan, mungkin ya dari SMP, kemudian menyukai teater, dan ketika SMP itu saya menjadi dekat dengan guru bahasa, karena bahasa Indonesia itu paling susah sebetulnya, pelajaran paling susah. Tapi saya menjadi dekat karena guru bahasa ini melihat ketika dia nonton teater di tim, pada waktu itu mesti ada teater terbuka di mana Rendra ketika baca puisi dilempari bom kertasnya, karena dia musuhan sama Soeharto kan pada waktu itu. Betul. Tapi guru bahasa ini dia melihat hanya satu muridnya yang nonton Rendra. Jadi saya hampir setiap teater Rendra saya nonton di sana. Jadi saya selalu dapat angka baik, dibantu, dikatrol angka saya. Dan begitulah seterusnya. Awalnya saya ketika baru mulai kerja saya agak malu karena saya selalu takut dibilang seniman aneh-aneh. Jadi tapi sampai tahun keberapa saya kerja ikut training dan mulai dicerahkan bahwa nggak apa-apa, itu setiap orang punya ininya sendiri-sendiri ya, punya keanehan sendiri-sendiri. Akhirnya kemudian ada teman ajak saya main teater dan segala macam. Merasa lebih rilis. Tapi memang pada kenyataannya tadinya mau saya dobelin ya, maksudnya tetap main teater, tapi ternyata dunia ini tidak bisa digabung dua dunia, karena orang teater, orang seniman itu kan waktunya molor, sukanya terlambat terus, nggak bisa diatur ya Pak. Pulang kantor datang kan ada waktu, nggak bisa sampai malam. Iya. Kita udah mesti pulang, dia baru datang. Aduh, udah. Jadi saya cuma nggak berani meneruskan karena dua dunia ini saya nggak bisa satuin. Tapi ya kemudian beruntung sempat membaca puisi, dan bahkan terakhir saya mengundang teman-teman eksekutif. Kebetulan kenal sama, kalau tahu di Grand Indonesia itu ada Galeri Indonesia Kaya yang punya Jarum. Saya mengundang beberapa eksekutif, kebetulan kenal sama yang pengelola itu, galeri itu, beberapa eksekutif yang itu, contohnya Pak Aditya Warman yang komisaris BPJS kan, bekas orang Astra, itu saya ajak juga, atau Pak AB Susanto almarhum kalau tahu, terus Ibu Harti Sutar yang pernah deputinya Anies Baswedan,
Jadi memang orang-orang awam yang membaca puisi di galeri di sana. Baik, itu pengantar dari saya. Seperti amanat dari Pak ini, saya memilih satu puisi pendek Rendra. Judulnya Bumi Hangus. Kenapa saya memilih ini? Terutama kalau kan mau coba dicari relevansinya, mungkin kita miris dengan perang di Ukraina yang nggak habis-habis ya, tidak habis-habis, dan kita nggak tahu bagaimana cara menghentikannya. Kemudian juga kita cukup prihatin bahwa kemarin udara Jakarta yang terburuk di dunia, terburuk di dunia. Itu kan kayaknya miris gitu ya, miris. Kita manusia menjadi seperti katak yang ditaruh di panci yang kemudian digodok, yang pertama masih hangat, tapi lama-lama ketika dia sadar airnya mendidih, dia baru melompat-lompat, dan kita dalam proses seperti ke sana seolah-olah. Dan sudah lama sih Rendra menulis ini dari tahun berapa? Dari tahun 61 dia sudah menulis. Judulnya Bumi Hangus, sangat pendek dan cukup mirip. Saya mulai ya. Rendra, Bumi Hangus. Di bumi yang hangus, hati selalu bertanya, kita mesti kemana? Di mana rumah kita? Di bumi yang hangus, hati selalu bertanya, apalagi kita punya? Berapakah harga cinta? Di bumi yang hangus, hati selalu bertanya, bimbang kalbu oleh cedera. Di bumi yang hangus, hati selalu bertanya, hari ini maut giliran siapa? Baik, itu Rendra. Terima kasih. Tapi baca puisinya cukup menarik itu, Pak. Iya, boleh dikomentarin dulu itu. Puisi yang mengingatkan giliran siapa. Ya. Tapi orang awam mungkin apa maksudnya itu bumi yang panas. Waduh, kalau Pak Henry itu baca terasa. Ada komentar dari teman-teman kaitannya dengan apa yang dibacakan oleh Pak Henry sebelum Pak Henry ini menyampaikan sesuatu yang mau disampaikan? Itu tahun 61 puisinya, Pak. Iya. Oh. Jadi sudah almarhum. Lendra ya. Iya. Jadi ini sebelum G30S ya. Ya, betul. Ya. Pak Oku hebat sekali database-nya. Mungkin itu ya, Weslendra membayangkan itu kan kondisi sebelum G30S itu perekonomian Indonesia sangat buruk. Iya. Mungkin dasarnya itu kali ya. Iya, betul. Jadi Rendra di awal-awal sih dia banyak menulis puisi-puisi yang romantis. Iya. Dia dengan istrinya yang pertama dia banyak menulis. Dia kan istrinya 3 ya. Oh. 3 istri yang pertama sebetulnya yang paling indah sajak-sajaknya adalah ketika untuk puisinya yang pertama. Iya. Kemudian di
zaman Soeharto dia berubah, mulai menulis istilah orang-orang bilang dia kehilangan keseniannya karena dia menulis pamflet istilahnya. Jadi puisi-puisi protes. Sehingga Soeharto merasa terganggu karena Rendra followernya kan banyak ya. Dia bergerak dari kampus ke kampus. Jadi yang saya nggak nonton pada waktu itu, tetapi sempat mau nonton itu adalah salah satunya adalah dia baca puisi tapi ada yang melempari bom di tim pada waktu itu, dan dia juga sempat ditangkap dan ditaruh di penjarakan di CPM Guntur. Itu kena paling serem ya. Itu dia. Tapi itu ya, kalau Pak Rendra itu ya, walaupun protes Pak Harto, tapi termasuk bebas ya, banyak yang dibunuh kan waktu itu. Oh iya, jadi oke. Dimulai muncul. Jadi beruntung bahwa mungkin sudah terlanjur terkenal kali ya. Iya betul. Jadi dia nggak bisa begitu saja diutak-atik ya. Kalau dia sampai mati kan malah dia menjadi santo, dia menjadi nabi. Iya. Ya, saya sempat juga ikut tim nonton teaternya Pak Rendra. Jadi sebenarnya kita sempat ketemu. Tapi cuma sekali saja. Nah, waktu itu saya belum begitu pintar bahasa Indonesia, jadi isinya nggak begitu ditangkap. Ya. Di slideshow kan saja Pak supaya besar, nggak bisa ya? Nggak bisa, ini PDF ya. Oke. Baik. Iya, baik. Silakan Pak. Mulai ya. Sorry atas masalah ini. Jadi ini adalah kumpulan, saya lupa ada berapa foto, ini 5 foto saya yang saya pilih dan saya coba masukkan dalam satu tema dengan judul perjalanan yang dimampatkan. Dimampatkan itu artinya dipadatkan. Ya. Sebagai pembuka aja, melakukan sebuah perjalanan seperti menjalani hidup yang dimampatkan. Setiap hari berganti kejadian. Baru saja satu berlalu yang tidak pernah kita tahu sudah menunggu. Dan apakah itu perjalanan yang dimampatkan merupakan bagian daripada hidup yang dipadatkan? Kita akan mulai. Berikutnya, Pak. Oh ya, maafnya tadi. Berikutnya, Pak. Ini yang pertama adalah keluarga Baduy Dalam. Keluarga Baduy Dalam. Ini foto ini saya ambil di Desa Cibeo. Jadi suku Baduy Dalam itu hanya ada tiga desa ya kalau kita sempat ke Rangkas. Sekarang menjadi destinasi wisata dan mereka minta supaya tidak dijadikan destinasi wisata supaya keaslian daripada desa ini keaslian. Kan mereka tuh hidup betul-betul dengan apa istilahnya 100 tahun yang lalu sama sekarang yang kamu lihat itu sama katanya, kata guide Om Don namanya fotografer budaya ya. Dan kita harus jalan kaki dari Baduy luar, dari pintu masuk ke dalam Baduy Dalam kita harus jalan kaki. Dan kebetulan kami beristirahat ketika jalan kaki di saungnya Bapak Ibu Darni, nama Bapak Ibu Darni ini. Dia warga Cibeo dan kalau siang mereka hidupnya di Huma. Huma itu adanya di luar desanya, jadi di Baduy luar. Ini mereka keluarga ini mereka mempunyai anak 3 sebetulnya. Yang satu yang paling kecil adalah Darni, namanya Darni, itu yang digendong sama ibunya. Saya tidak kelihatan.
Pak Darni. Nah, di dalam di Baduy Dalam itu memotret itu pamali, ya nggak boleh. Ya. Nah, tapi karena keluarga ini sedang ada di Huma, sedang ada di luar desa Baduy Dalam, maka kita memohon-mohon para turis ini memohon-mohon supaya boleh memotret. Tentunya Pak Darni menolak dengan sopan, mereka sangat sopan dan selalu tersenyum, tetapi kami juga terus bermohon dan berjanji, enggak deh Pak, cuma sebentar. Akhirnya beliau mengizinkan. Kemudian istilahnya serempak seirama semua pembawa kamera langsung menjadi paparazzi. Berebutan memotret tidak ada habis-habisnya. Persis seperti yang diramalkan oleh Pak Darni tadi. Karena sejak awal dia sudah bilang, nanti kalau dikasih, minta terus. Itu kata-kata ketika dia menolak. Ya. Nah, atas pengalaman ini dan melihat penampilan foto ini, saya menulis seperti ini. Dekil tubuhnya, reot rumahnya, tidak banyak orang suka. Bening matanya, renyah tawanya, tidak banyak orang punya. Demikian cerita dari Baduy Dalam. Di sana sendiri saya sempat 2 malam ya, dua malam atau 3 malam. Tetapi ya momen yang saya dapat yang di sini. Baik, saya lanjutkan, Pak. Yang berikutnya adalah foto dari tempatnya Ibu Din. Foto ini ketika pertama kali saya mengunjungi Mataram dan kemudian mengambil sisa waktu untuk ke Gunung Rinjani sendirian. Beruntung ada Ibu Lin, di mana beliau mengatur dia membantu mengatur porter segala macam. Jadi saya angguran bayar porter ya untuk mengantar ke sana selama 3 malam juga. Jadi dan ceritanya begini. Jadi ini adalah Danau Segara Anak di puncak Gunung Rinjani. Di puncak Gunung Rinjani ada apa namanya? Ada danau ini. Mungkin saya tidak akan mengalami bumi yang miring bermandi cahaya pagi. Kalau teman-teman ingat film Inception, Leonardo DiCaprio, itu banyak sekali tiba-tiba alam atau kota itu menjadi miring. Dan itu kondisi itu saya alamin di Rinjani. Kenapa? Karena saya berkemah di lereng Rinjani, di lereng ya, bukannya sebetulnya harus mencapai Pelawangan, tempat berkemah. Tapi karena nggak tercapai, kita sudah bermalam di lereng. Jadi semuanya serba miring. Mungkin juga saya tidak sampai ke Rinjani jika saya tahu bahwa ada 7 bukit penyesalan yang mesti didaki untuk mencapai Pelawangan Sembalun itu, yaitu tempat perhentian pertama, tempat orang berkemah pertama, istirahat pertama sebelum dia berangkat ke summit atau melanjutkan perjalanan ke bagian Rinjani yang lain. Mungkin saya tidak akan terharu berjalan di dalam kabut yang selalu mempesona saya saat melihat kabut turun menutup puncak gunung. Kalau saya tahu bahwa Gunung Rinjani itu tingginya 3.726 meter dari permukaan laut. Mungkin saya tidak akan terbengong-bengong di tepi Danau Segara Anak, di kaldera, di puncak gunung.
Jika saya tahu bahwa untuk mencapai puncak itu perlu 8 jam. 8 jam dari tempat penginapan ketika kita pertama kali sampai ke area Rinjani, dan saya 12 jam belum sampai. Karena itu tadi terpaksa karena sudah terlalu malam, dimanapun itu saya berkemah di lereng itu. Mungkin saya tidak akan dibangunkan oleh riuh kicau burung hutan di Pelawangan Senaru. Kicauan yang lebih dahsyat dari surround sound system yang paling high-end sekalipun. Jika saya tahu bahwa jalur Senaru itu, jadi ada 2 pintu yang saya lewati, masuknya dari Sembalun, keluarnya dari Senaru. Tapi jalur Senaru itu berpasir. Ya, berpasir, dan pada umumnya orang pasti jatuh. Dan saya takut dengan jatuh itu ya. Jadi kalau saya tahu bahwa jalur Senaru itu berpasir dan membuat orang terpeleset, mungkin saya tidak akan ke Rinjani pada waktu itu. Saya tidak tahu. Dan inilah kesimpulan yang saya dapat. Seringkali tanpa disadari pengetahuan menghalangi kesempatan. Pikiran negatif otomatis pegang kendali. Kemudian saya menulis puisi, bunyinya begini. Tadi dasarnya adalah banyak yang saya tidak tahu tentang Rinjani, cuman ketika saya mengunjungi Ibu Lin di Mataram, saya tanya sama teman saya, kalau saya ke Lombok kemana? Temanku kebetulan seorang hiker, lo harus ke Rinjani. Jadi saya ke Rinjani. Kebetulan sama teman hiker itu persis 1 malam sebelum berangkat, dia anterin saya beli sepatu, beli tongkat, dan segala macam. Jadi saya tulis puisinya seperti ini. Jika ada arah yang tidak ku mengerti, kesanalah aku mesti pergi. Jika ada tempat yang tidak mampu aku terka, kesanalah aku mesti berkelana. Mungkin puisi ini tidak cocok buat para pensiunan. Atau justru cocok untuk para pensiunan, saya juga nggak tahu. Saya sedang bergolak dengan itu. Saya ulangin, jika ada arah yang tidak ku mengerti, kesanalah aku mesti pergi. Jika ada tempat yang tidak mampu ku terka, kesanalah aku mesti berkelana. Puisi ini selalu saya bacakan kalau saya diminta oleh Amdi, ya, Astra Training, untuk bicara dengan karyawan-karyawan baru. Selalu saya bacakan ini untuk mereka. Baik, saya lanjutkan. Ini kenapa jadi heading sekali. Yang berikutnya ini saya dapat di Lamin adat, desa adat di Kutai Barat, tepatnya di Kampung Pepas Eheng, yang sangat terkenal dengan kerajinan rotannya, Kalimantan Timur. Di Kampung Pepas Eheng masih ada lamin atau rumah adat Dayak. Ketika saya memasuki rumah tersebut, suasananya sepi. Namun kan bentuknya dia memanjang begitu aja ya, bentuknya memanjang. Namun di salah satu pintu yang banyak dari rumah besar itu saya menemukan nenek ini sedang menganyam rotan yang menjadi kerajinan khas kampung itu. Kemudian gesturnya, cara dia duduk, background-nya, lighting-nya seperti sudah disediakan oleh sang momen. Sehingga saya tinggal menjepretnya. Tidak ada effort apa-apa, saya hanya duduk di sampingnya dan saya menjepretnya. Entah berapa lama nenek ini dengan setia menganyam rotan. Mungkin juga sepanjang hidupnya. Dan dia tidak bertanya atau mempertanyakan, why me? Why me? Seperti orang-orang pada umumnya. Dia bekerja bersama sang hidup. Saya menulis 2 kalimat pendek bunyinya. Menganyam rotan, menjalin hari. Menganyam hidup, menjalin
hati. Menganyam rotan menjalin hari, menganyam hidup menjalin hati. Berikutnya di pantai, judulnya Pantai Besji, atau bekas dulu bekas angkatan Amerika kali, di Pulau Biak. Iya. Di Jayapura, di Papua. Bukan, kebetulan sebelumnya saya di Pulau Biak terus ke sini. Di pantai ini sepi, tapi mataharinya luar biasa dan dia terrefleksi di pantai yang sedang teduh, ya, masih pagi. Jadi refleksinya itu sangat memukau. Dan ini ada teman satu tim saya yang dia membawa anaknya. Dia nganter kami ke pantai ini dan dia membawa anaknya. Dan saya, matahari tidak pusing apakah ada yang melihat. Matahari tidak pusing apakah ada yang melihat. Apakah ada yang memuji. Matahari juga tidak memilih-milih siapa atau apa yang boleh menikmati sinarnya. Tapi yang pasti ada yang tersentuh pada pagi itu dan bertanya, demi apakah? Demi apakah? Saya menulis seperti ini. Tidak demi benci, tidak demi suka, tidak demi puji, tidak demi celah, tidak demi denda, tidak demi pahala, tidak demi surga, tidak demi neraka, tidak demi terima kasih, tidak demi segala demi. Meski hanya sekali, meski cuma sekali, izinkan memberi hanya demi memberi, melulu demi berbagi. Baik, kita lanjutkan. Bukan. Next. Setelah itu. Nah, Ini lokasinya di Pulau Biak tadi, Jayapura, ini di Pulau Biak di Papua. Namanya Pantai Patwa. Sekarang udah jauh lebih rapi, saya lihat. Ini udah agak lama fotonya. Semakin siang, air laut di pantai ini semakin surut. Jadi ketika kami datang pagi-pagi, air laut masih sedengkul dan banyak nelayan itu tinggal membawa tombak mengumpulkan ikan-ikan yang terperangkap di karang-karang itu. Dan perahu itu pada waktu kami datang masih mengambang. Tetapi makin siang mesti ditarik untuk dibawa pulang karena sudah surut. Pada momen yang saya ambil ini, jadi saya mengikuti nelayan ini, Pak Andreas kalau nggak salah namanya, sampai dia menjadi rikuh dan sebetulnya saya mengganggu. Karena apa semua geraknya tuh aku ambil, aku ikutin aja sendirian kemana dia pergi sampai saya mendapatkan momen ini. Dan momen ini buat saya, komposisi ini makna simbolisnya banyak kalau buat saya. Di sana ada rumah di kejauhan seperti semua orang punya goal, punya tujuan. Tapi di sisi ini ada beban yang mesti ditarik, ada otot, ada kerja keras, ya. Jadi ada keringat, ada jerih payah. Dan kemudian ya di sini saya teringat pada Sang Pencipta yang duduknya entah di mana. Saya menulis seperti ini. Foto ini saya kasih judul Membantu Tuhan. Membantu Tuhan. Saya tulis begini. Bantulah Tuhan untuk membantumu. Karena Ia bukan pesulap yang sekejap
merubah tongkat menjadi kain lak. Bimbinglah Tuhan untuk membantumu. Karena ia perlu maklar yang wujudnya lewat apa saja yang terwujud lewat ikhtiar. Berilah kesempatan Tuhan untuk membantumu. Karena ia menunggu di ujung niat kuat, di ujung akhir tetes keringat. Karena ia menunggu di ujung niat kuat, di ujung akhir tetes keringat. Ya, ini sebagai rangkuman dari 1, 2, 3, 4, 5 foto itu. Saya menulis gini. Di dalam rentetan tadi ada kejernihan, ada resiko, ada ketekunan, ada sikap, ada usaha. Itulah pelajaran yang dimampatkan, karena itu saya beri judul perjalanan yang dimampatkan, yang dipungut dari perjalanan. Perjalanan tidak hanya dilalui, tetapi juga dihayati. Meski bukan harus diseriusi. Perjalanan tidak hanya dilalui, tetapi juga dihayati. Nah, berikutnya. Saya bacakan aja, ini sebuah puisi aja. Pada akhirnya menyisakan pertanyaan. Mengapa tidak membawanya dalam hidup keseharian? Saya agak keluar sedikit dari ini. Sekarang kan banyak teman-teman yang suka sekali traveling ya, dan itu bagus sekali. Tetapi baru sampai minggu depan dia udah pergi lagi, baru sampai. Maksudnya kalau saya menyenangi ketika sampai saya berkhayal-khayal dulu, mengingat-ingat, memasukkan, mencerap pengalaman-pengalaman yang ada. Ya beruntung ada fotografi sehingga bisa mengulas ya. Jadi pada akhirnya menyisakan pertanyaan, mengapa, dan pelajaran-pelajaran itu mengapa tidak membawanya dalam kehidupan keseharian. Bahwa yang penting bukan apa yang terjadi atau apa yang telah terjadi. Yang penting adalah mengalami apa yang terjadi di sini pada saat ini. Menyadari, bukan sekedar melewati. Ya, rasanya sudah habis ya, Pak. Ya. Satu slide lagi penutup itu. Satu slide lagi ya. Oke. Slide terakhir, Pak. Ya, ya. Saya selalu mengucapkan terimalah kasih. Terima kasih sudah selama mungkin 15-20 menit bersama-sama. Kenapa Pak Hendy? Kenapa bilang terimalah kasih? Kenapa? Iya, ya itu katakanlah kekuasaan seorang penulis puisi. Oh gitu ya. Okay. Terima kasih kan seolah kita terima kasih, tetapi saya juga mungkin membagikan kasih. Jadi ketika saya menerima dan saya juga menerimalah. Jadi saya senang menggunakan kata menerimalah kasih. Kita terimalah kasih ya, membagi lah. Memaksa sedikit. Ya. Apa tuh istilahnya penulis syair tuh mempunyai boleh mengacak-acak kata atau ada istilah. Ya. Merdeka, seniman tuh merdeka ya. Seniman tuh merdeka ya. Terutama karena kan agak menulis puisi itu sangat betul, kata-kata yang paling pas adalah merdeka, karena tidak seperti ilmuwan ya, atau orang hukum banyak bingkai yang harus semuanya terdefinisi dengan rapi, dengan ketat. Baik. Begitu. Terima kasih banyak. Banyak aturannya ya. Boleh screen-nya ditutup dari Ibu Yona dulu. Maaf, saya baru sampai.
Alhamdulillah menarik sekali ya dengar ceritanya Pak Henry bahwa seni dengan kerja itu kita kan kadang karena yang apa Pak Henry alami ini sebenarnya tuh seperti yang saya alami. Jadi saya itu jiwanya juga di seni gitu loh. Saya jiwa di seni. Saya waktu itu ingin lanjutnya desain. Orang tua saya itu bilang nggak ada istilahnya tuh desain itu ya pandangan mereka mungkin berbeda ya. Jadi saya diarahkan ke ekonomi. Itulah yang mengatakan saya kerja di Astra jadinya gitu. Tapi di perjalanan waktunya itu ada yang menarik gitu loh. Jiwa seni itu tidak pernah hilang gitu loh. Dengan adanya kemudahan, apalagi dengan sekarang ya media begitu mudah itu kita sebenarnya bisa menjalankan seperti Pak Henry lakukan, jalan, kerja juga jalan. Dan qadarullah itu yang saya alami ada yang menarik. Ketika saya resign dari Astra, saya justru bekerja di bidang yang saya sukai. Saya sempat ngajar fotografi ya di anak-anak SD aja. Jadi saya salurkan bakat saya di situ. Jadi ini menarik banget ya jiwa-jiwa kita ini, jiwa-jiwa yang mempunyai jiwa seni itu tidak pernah terkungkung. Kita bisa bebas mengekspresikannya dan itulah jadi jalan kita menikmati hidup ini. Gitu mungkin kalau dari saya yang bisa saya dapat. Makasih. Makasih ya. Silakan Tata dari Tata deh. Habis dari Tata Pak Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Henry. Pak Henry ilmunya. Kedengaran ya suaranya? Kedengar. Ya. Alhamdulillah. Saya melihat foto-fotonya, masya Allah bagus sekali. Terima kasih Itu Bu. juga, ya saya belajar bahwa dari setiap foto itu ternyata ada cerita. Selalu ada cerita di dalamnya dan saya memaknai hidup ini jadi oh iya ya setiap pergantian tempat, kebetulan kan kami tempatnya juga pindah-pindah nih, jadi setiap tempat ada foto, ada cerita gitu ya, itu Masya Allah bagus sekali. Dan di sini saya sama suami, sama Pak Zaki, tinggal di pondok pesantren, dan kami jadi belajar bagaimana mengabadikan momen-momen santri yang sedang melakukan banyak kegiatan, juga informasinya atau caption di Instagramnya, misalnya itu kami belajar menyusun kata juga supaya bisa komunikatif kepada wali santri yang melihatnya atau kepada orang-orang yang melihat Instagram Taruna Insani begitu. Itu juga kami sedang berusaha belajar seperti itu. Jadi fotografi dan seni sastra itu bisa digabungkan dan menjadi sangat indah gitu. Oke. Segitu aja dari saya. Terima kasih Pak Henry. Terima kasih Pak. Saya minta tolong Pak Tony, silakan Pak Tony kasih masukan. Ini kalau ngasih masukan agak bias, karena Pak Henry sahib saya, guys. Saya jadi partner atau mungkin bawahannya Pak Henry berapa tahun ya Pak Henry ya di YDB sampai bawahan bisa kualat saya. Jadi saya dia ada dua hal. Pertama terpaksa menceritakan juga pengalaman pribadi ya supaya konteksnya dapat gitu. Kedua menanggapi tentang yang tadi disampaikan ya. Ini 2 menit lah ya. Jadi yang pertama kan saya di YDB itu hampir 15 tahun Pak Kos ya, sama Pak Kos dari 2005 ya. Ini lebih lah. Dipotong ke Amerika tapi hatinya tetap di YDBA. Itu punya mengalami berapa kali pimpinan ya. Sekarang mungkin yang ke Bu Krisni, Pak Aminuddin, Pak Sri Martono, Pak Henry, dan sekarang Pak Sigit gitu. Nah dari perjalanan itu memang yang paling yang paling unik ya dengan Pak Henry gitu. Karena dalam memimpin organisasi itu kelihatan banget cara pandang, cara melihat itu banyak yang anak buahnya nggak ngerti. Kayak kalau saya ngerti. Betul. Iya kan? Ini Pak Andi lagi menerawang kemana sih? Bilang tunggu, saya tanya dulu, gitu. Jadi saya setelah pensiun saya manggil Pak Henry bro, udah nggak pakai Pak ya bro jadi apa ya. Jadi Bro Henry ini memang saya amatin dari Kanisius, hobinya fotografi. Beberapa temennya saya juga kenal gitu. Saya dapat bukunya juga ya. Kan kalau Pak Sri Martono hobinya fotografi, tapi senangnya foto kembang gitu ya.
foto binatang-binatang kecil ya. Kalau Pak Henry kan alam ya. Dan alam itu sepertinya bicara dengan Pak Henry gitu, dengan imajinasinya. Nah, kemudian imajinasinya tersebut di-share gitu melalui buku. Setiap ada pembukaan, penutupan acara, Pak Henry itu selalu dengan puisi ya. Hanya orang-orang jadi tiap orang kan punya tingkat imajinasi ya. Jadi bebas gitu. Mau diimajinasikan apa gitu. Kebetulan saya juga senang fotografi tapi tidak sedalam Pak Henry ya. Dan saya juga terpengaruh sama istri saya yang orangnya sangat imajinatif ya. Dan agak-agak berbau filsafat. Jadi saya belajar filsafat selama, bukan belajar ya, tahu sedikit lah ya. Nah ini yang bagian kedua ya. Jadi dengan Pak Henry itu saya merasa komplit lah ya. Punya 5 karakter pemimpin yang masing-masing punya keunikan lah ya, keunikan dan macam itu. Dan saya jadi lebih mudah untuk memberikan gambaran atau ke junior ya, adik-adik di YDB yang sekarang juga lagi bantu YDBA. Nah, yang penting yang kedua nih, ini Tata ya, cuman Jaki juga yang lain tentunya ya. Ini melihat Pak Henry itu sosok yang melihat apapun dari kacamata yang lain gitu. Yang lain itu tidak yang kasat mata. Kalau istilah kita vendor itu kan ada first tier, second, third, mungkin fourth ya. Pak Henry itu udah melihatnya kalau ada produk ini kira-kira dari lapis 4-nya nih dapat kerjaan kan nih? Kira-kira gitu ya, kalau karena ngelihatnya nggak untung rugi gitu, tapi lihat nih UKM kita dapat kerjaan kan nih kalau ada spare part ini gitu. Kalau saya ada lagi kan gitu ya. Manfaatnya apa gitu ya? Jadi apa buat UKM gitu. Nah, tapi dari foto Pak Henry ngelihat kan kalau kita street fotografi ya di Jakarta banyak juga Pak Henry ya. Jadi ada peminta-minta ya, kemudian ada tukang beca lagi ngantuk, ada tukang es lagi nunggu pelanggan yang dia udah nggak laku-laku ya. Ada tukang es pagi-pagi berseri-seri, tiba-tiba tengah hari hujan dia sedih ya. Itu kan gambaran kehidupan ya. Nah, jadi Tata bilang juga tadi di aktivitas santri itu banyak banget tuh. Ada santri yang lagi capek, lagi murung, ya, termasuk mungkin WC-nya kotor ya, sampah di mana-mana ya. Kemudian atau kebalikannya ya, ada santri yang pakaiannya rapi, ya, yang santri lakinya juga cakep ya. Keluar dari masuk kelas juga pada rapi-rapi, itu hampir 1001 cerita lah bisa dibikin mulai dari subuh sampai Isya lah, sampai malam begitu ya. Itu momennya banyak banget. Jadi singkat kata, jadi kalau kita udah belajar apa yang diceritakan sama Henry, itu memang kita melihat sesuatu itu harus sedikit 1-2 detik merenung gitu. Ini apa gambar ini maksudnya gitu. Kalau nggak salah gitu Pak Henry ya. Tiap orang macam-macam gitu ya. Jadi kayak Pak Kos mengadakan acara tiap Jumat itu, ya kalau kita lihat apa maksudnya gitu ya. Jadi setiap detik, saya sama Pak Kos sering bercanda Pak Henry. Ya. Kita udah tua Pak Kos 66 ya, 65, 63, Pak Henry ya. Ini kan tinggal sisa-sisa argo terakhir nih istilahnya. Ya kan. Bilang Pak Kos sama saya saling ngeledek. Bisa nggak Pak Tony? Setiap nafas kita yang gratis ini itu bermanfaat buat orang lain gitu. Nafas Pak. Kita nggak ngomong hari ya. Ya. Jadi ngambil satu hirupan dilepas lagi, kita ada manfaatnya ya. Apapun ya, ke alam ya, ke tetangga. Jadi otaknya itu selalu ingin berbuat sesuatu yang positif dan ada nilai tambah. Nah kalau yang muda-muda kan mungkin belum sampai sana ya. Ya boro-boro Pak, ini beli beras aja susah. Tapi nggak apa-apa, gitu dicoba terus. Karena kalau enggak nanti istilah saya nanti tersesat di jalan yang lurus ya Pak Kos ya.
Kita betul. terjebak sama rutinitas, padahal keindahan itu tiap hari ada. Pak Henry memperlihatkan ya. Pak Henry itu kalau ke kantor pakai t-shirt Pak, kadang-kadang pakai jeansnya bolong gitu. Seniman dia gitu. Kalau ke daerah-daerah juga sama ya. Ini Pak Henry pakai kaos tidur, saya bilang. Ya itulah Pak Henry, yang lain pakai batik ya. Ya namanya kan style ya, nggak apa-apa. Kalau style itu kan nggak bisa didebat ya. Ini style saya begini, yang penting kan isinya ya. Jadi gitu Pak Kos. Jadi Oke. 5 gambar itu aja kan dimanfaatkan itu udah bisa cerita banyak ya. Tinggal Oke. kita merenung aja. Oh. Ya. Jadi Bisa. kemarin udah sempat setelah pensiun baru ketemu sekali ya Pak Henry ya. Pak Henry saya mau ajak ke pasar ya, pasar Santa. Ini juga ada satu kehidupan yang mungkin menarik ya, yang buat Pak Henry untuk ambil gambar, kesibukan ya. Jadi ada apa ya, komunitas yang buat saya sehat ya komunitasnya ya. Karena di situ tadi Pak, take and give-nya ada di situ Pak, memberi dan menerima ya. Dan itu orang datang ke sana karena auranya itu aura positif Pak. Orang masuk sana jadi senang Pak. Persis kalau orang Islam kita ke Mekah ya, ke Masjidil Haram. Karena semuanya orang berdoa Pak ya. Ya mungkin kalau Pak Hendy Kristen ke mana, Gereja. di arah di mana gitu ya, sama gitu. Jadi masuk sana kita merinding ya, karena auranya aura yang semuanya aura sakral gitu. Nah kita kepengen tempat di mana kita berada itu suasana seperti itu Pak Kos ya kan, memberikan apa namanya aura positif ya kan, supaya siapapun yang ada di lingkungan kita itu menjadi positif ya kan. Kalau sekarang itu kan Pak, kita kalau lihat sosmed isinya debat ya, menghujat ya kan, capek gitu saya bilang. Padahal mereka kadang-kadang juga nggak ngerti apa yang diomongin ya. Iya, ya. Tapi itulah dunia ya, jadi dunia emang seperti itu. Nah kita nggak mau menjadi bagian yang seperti itu Pak Kos. Ya kan, ini teman-teman pensiunan ini ya, itu bagian dari tetap walaupun sudah tua bisa memberikan hal positif buat yang muda. Jadi Pak Hendy sekalian ngasih tahu memang komunitas ini memang sedang mencoba menurunkan ilmu-ilmu yang masih ada ya, tersisa di kepada yang muda-muda Pak Hendy ya, supaya apa ya, kalau lebih bahasa apa ini peradaban ya, peradaban yang kita alami itu tetap mengalir ke yang lebih muda dan tentunya menjadi peradaban yang lebih baik. Itu aja dari saya Pak Kos. Oke, makasih. Pak Hendy. Kapan-kapan diundang lagi Pak Hendy ya. Ya, saya minta tolong ini Pak Sarip yang udah kenal sama Pak Henry ini. Pak Sarip komentar sebelum Pak Henry, Pak Sarip sama Pak Ian deh bisa nanti. Tolong Pak Sarip silakan. Baik, terima kasih teman-teman semua, Pak Henry khususnya. Pak Henry itu, saya mengenal Pak Henry itu sosok yang pendiam. Diam, karena saya kan mungkin bertemunya nggak sering ya. Tapi rupanya diam itu penuh diamnya digunakan untuk selalu berpikir rupanya. Ya. Jadi setiap momen, setiap apa yang diamati, kemudian coba dimaknai. Jadi luar biasa di sini. Dimaknai yang tentunya bisa memberikan inspirasi kepada orang lain. Ya. Dan juga bagaimana hidupnya harus dimaknai ya. Jadi setiap apalagi tadi dari apa yang disampaikan, setiap momen berusaha untuk mencari apa makna dari momen ini, kemudian apa feedback untuk diri kita, ya kemudian apa yang harus kita lakukan untuk orang lain. Nah, saya menangkapnya seperti itu luar biasa. Ya. Mungkin di sini juga menginspirasi saya. Terima kasih Pak Henry. Sama-sama Pak. Pak Mas. Pak Sarip. Pak Sarip ini yang kena. Pak Ian ada yang mau disampaikan Pak Ian? Silakan. Wah, saya cukup yang orang-orang guru saya ini. saya cuman mendengarkan luar biasa. Itu aja yang bisa saya sampaikan karena dalam detik-detik di masa saya ini saya masih belajar yang tadi disampaikan. Pak Ian juga ngomongnya puitis banget ya. Di mana saya mengalami banyak hal, tapi menyampaikannya tidak seperti Pak Hendy seperti itu. Sangat menarik. Malah saya sekarang mulai belajar lagi dari tadi yang disampaikan Pak Hendy. Jadi setiap satu kata, koma, titik atau apapun punya manfaat.
nilai-nilai yang tadi disampaikan foto-foto itu menurut saya, karena perjalanan saya di ASTA yang 40 tahun lebih sampai sekarang itu banyak hal yang menantang sekecil apapun, tapi saya justru bahagia dengan tantangan itu aja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih sekali sharingnya Pak Henry ya. Terima kasih Pak ya. Boleh nggak Pak Henry yang terakhir ini Bu Lin dari NTB nih komentar. Bagian apa? Ya, silakan. Apa namanya? Besok Silakan. kuota baru datang. Oh iya. Oh iya. Pak Kos, mau nambahin dikit sama buat Pak Yan. Ya, ya. Silakan, Bangga. Punten Pak Yan, saya diam-diam itu mempelajari Pak Yan tentang passionnya di ikan, Pak. Ya kan? Mungkin banyak yang belum terjawab, Pak. Kapan-kapan boleh Pak ngomong tentang ikan. Ngomong tentang ikan ya. Karena yang paling saya suka, Pak, saya ini nggak pernah gaji saya kasih semuanya ke istri saya, gitu kan. Jadi saya nggak mikir, ya kan. Padahal saya gaji banyak banget ya. Iya, tapi gaji saya dari ikan lebih gede. Jadi hobinya dapat, ya, rezekinya melimpah, dan happy gitu ya di Pak Yan. Itu kan Pak Yan kalau diem ngomongnya sama ikan ya, sama ikan koi ya. Bisa aja. Ya kan? Ada mungkin yang senang burung sama juga Pak, ya kan? Senang perkutut. Nah itu kan hobi-hobi yang sangat sangat pribadi ya atau spesifik ya. Dan hanya orang tersebut yang mengerti. Nah ini kita pengen tahu Pak, gitu. Ya kan? Mungkin lain kali nanti kita lain kali Pak Yan kalau udah ikan ada kesempatan. Itu aja Pak Kos, makasih. Oke. Boleh, silakan Boleh. Terima kasih, selamat pagi. Yang saya hormati Pak Tony, Pak Haji Kos, Pak Henry, dan teman-teman yang lain. Saya berterima kasih, saya bisa setiap minggu mengikuti acara yang diberikan oleh Pak Kos, bisa reuni saya. Karena saya di YDBA dari periode Ibu Krisni Murti tahun 96, Ami Mudin, Bapak Sri Martono, Pak Henry, sampai terakhir Pak Sigit saya pensiun. Tapi saya masih reuni. Terima kasih banyak dan saya bangga. Pertama kali saya Pak Henry bisa curhat tentang Gunung Rinjani. Beliau enggak pernah cerita. Cuma pernah mendaki Gunung Rinjani dan tanggung jawab Bulin selama beliau di Gunung Rinjani. Saya punya binaan yaitu Bu Leli yang punya tempat di Gunung Rinjani dan dari YDBA mengirim belajar porter di Gunung Rinjani, orang-orang Papua. Nah, saya disayang sama binaan kami Leli untuk bertanggung jawab mengantar Pak Henry sampai di tempat. Saya bahagia hari ini baru saya tahu, oh dia sudah ke Gunung Rinjani. Dulu nggak pernah cerita. Mau ngapain ke Rinjani baru tahu ya? Saya sudah bertanggung jawab sampai beliau pulang, tapi beliau nggak pernah cerita. Hari ini baru beliau cerita. Sekarang dan setahu saya Pak Henry itu hobi fotografer dan puisi. Dan setiap WA dia selalu mengatakan terimalah kasih. Apa itu terimalah kasih? Hari ini baru saya tahu. Terima kasih Pak Henry. Arigato gozaimasu. Iya, banyak terima kasih. Kita senang banget, terutama ya sama dengan Ibu Lin, kita bisa banyak bereuni dan sama kata-kata yang selalu saya rasakan, terutama kan saya juga baru kurang lebih setahun ini yang pensiun ya. Itu tadi kebermanfaatan. Bagaimana supaya kita tetap menjaga kita bisa tetap bermanfaat. Dan bagaimana juga mungkin saya juga merasa bagaimana kita bisa menghimpun para pensiunan yang seperti bapak-bapak semua yang senang mengajar ini bisa mengajarkan, nggak usah jauh-jauh seperti yang tadi Pak Rahid cerita, bagaimana mindset 5S dijalankan ya. Dan kita sering mendengar program-program pemerintah, bagaimana membuat kerajinan di Borobudur, kerajinan apa. Kan yang penting adalah konsistensi ya, persis seperti
cerita atau sharing dari Ibu Kus pada waktu itu, Ibu Kus yang selalu juga sudah menerapkan standarisasi sehingga sambal itu di dalam kotak makanannya misalnya ada di sudut kanan atas, for selamanya sambal itu ada di sudut kanan atas. Jadi itu kan konsistensi seperti itulah yang dibutuhkan oleh para UKM, UKM kita ya. Jadi semangat di DBA ini, insya Allah saya bermimpi bahwa kita bisa membuat satu badan yang kemudian bisa menawarkan partnership entah kepada pemerintah, program-program pemerintah, entah kepada persis seperti yang dilakukan oleh JDBA, bagaimana perusahaan-perusahaan besar itu mendidik UKM-UKM kecil. Saya tutup mungkin dengan satu cerita. Saat-saat terakhir Pak Pongki ADM, ya, sebelum diganti Pak Erlan, itu memang bilang sama saya, kita ngomong one on one ya, bahwa saya kan berharap, banget saya kan keliling itu pada waktu itu, keliling kepada semua perusahaan-perusahaan asal yang besar untuk ingat membagi order kepada UKM. Tetapi order yang mana? Dan Pak, karena itu Pak Pongki mengajak bicara saya. Dia bilang, kan kalau lu ngarepin UKM lu jadi supplier mobil, ya, UKM saya tentunya bukan kayak Pak Suwarno ya, UKM yang kan memang pada waktu saya yang pegang itu kan kita mengarah kepada komunitas-komunitas yang kecil yang di desa-desa. Dia bilang nggak mungkin itu dia bisa jadi vendor mobil. Tetapi katanya di pabrik itu membutuhkan banyak sekali supporting tools, mulai dari yang cantelan atau roda troli atau apa yang memang tidak mempunyai standar QCD yang ketat, itu bisa dipakai. Jadi kemudian pada waktu itu kita baru buka di Solo, ya, LPB Solo, dan dia memberi job tentang aku lupa namanya apa, tapi yang untuk ganjelan apalah gitu ya. Tapi dia bilang ini tetap ada presisinya. Dia harus, karena dia kalau nggak ganjelan dan dia akan aus dan akan terus dibutuhkan di pabrik. Jadi ini silakan kalau UKM Solo bisa membuatnya. Yang menjadi inspirasi saya, seandainya perusahaan-perusahaan besar mempunyai kesadaran seperti itu, mencarikan tools atau barang-barang yang lebih sederhana yang untuk dibagikan kepada UKM, dibagikan job kepada UKM, itu indah banget. Terutama seperti yang Pak Rahid tadi bilang, ada kesempatan untuk bagaimana UKM-UKM kecil itu belajar 5S. Ya. Itu wah, keren banget gitu lah. Dan itu sudah dibuktikan di banyak tempat di JDBA. Ya itu saja. Aku nggak tahu gimana cara merealisirnya, tapi saya kepingin itu dan merasakan juga. Kemudian teman-teman pensiun seperti kita ini kan, sebenarnya kita masih punya potensi, tapi mungkin belum punya kesempatan. Iya. Ya, itu aja. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Henry sudah memberikan ilmunya pada kita. Di sini juga ada teman-teman kita, ya. Ya, jangan lupa untuk nanti minggu depan itu saya minta tolong Pak Haji Ubaidillah. Ubaidillah itu bicara tentang keuangan, ya. Untuk mungkin mengakhiri acara kita, saya minta tolong Saudara Hikmah bisa memberikan masukan, silakan. Kemudian kita akan tutup. Baik Pak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Henry yang telah sharing ilmu dan pengalamannya Pak dalam pertemuan kali ini. Pertama, sharing ilmu dan pengalaman dari Pak Henry. Yang kedua, dengan wasilah atau sebab pertemuan hari ini, kita semua bertambah saudara kita, bertambah persaudaraan yang diikat oleh forum kita pagi ini. Baik, mungkin sedikit saja Pak Kos dan Bapak-Bapak sekalian, Pak Henry yang saya hormati dan yang lainnya. Saya ingin mencoba melihat dari aspek spiritual ya.
perjalanan Pak Henry, kemudian keindahan tata bahasa dan susunan kata-katanya adalah yang diukir dalam bentuk puisi. Saya ingin mencoba mengangkat sebuah ayat yang berbunyi surat Ali Imran ayat 190-191. Allah berfirman, Inna fi khalaqis samawati wal ard, sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan pergantian siang dan malam, la'ayatil liulil albab, semua itu adalah merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan keadaan berbaring. Inna fi khalqis wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ayat ini ditutup dengan statement oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang batil, tidak ada sesuatu yang sia-sia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan dalam sudut pandang saya, Pak Henry ini sudah mengejawantahkan, sudah mendeskripsikan bahwa dalam berdirinya Pak Henry, dalam duduknya, dalam berbaringnya, tidak ada satupun yang sia-sia dalam penciptaan langit dan bumi dan segala apa yang ada di dalamnya. Dan semestinya memang kita sebagai seorang hamba ciptaan Allah selalu melihat bahwa semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini semua bermanfaat untuk kita. Tidak ada yang sia-sia, itu bagi orang-orang yang berakal. Dan di hari Jumat yang mulia ini saya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kita semua yang hadir di sini kesehatan. Amin. Karena kesehatan itu adalah sesuatu yang kata Rasulullah SAW, ada dua hal yang sering dilalaikan oleh manusia, waktu luang dan kesempatan. Dan ini yang banyak menimpa kita, nanti betul-betul merasa bermanfaat itu sehat pada saat kita sakit. Nanti betul-betul baru bermanfaat yang namanya waktu luang itu pada saat kita berada dalam kesempitan. Karena Rasulullah mengatakan dua hal yang sering dilupakan manusia adalah waktu luang dan kesehatan. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Henry atas ilmunya hari ini. Silaturahmi, mudah-mudahan suatu saat Pak Henry bisa berkunjung ke pondok pesantrennya Pak Kosasi di Sasak Panjang, bisa berpuisi di hadapan para santri, karena kami di sini Pak punya kegiatan di santri itu, tapi sekarang belum dilaksanakan karena masih kondisi COVID. Itu pekan puisi, jadi sebulan sekali anak-anak ditampilkan di lapangan untuk membaca puisi, baik puisi pribadi maupun puisi perorangan. Seperti itu Pak, drama-drama juga sering kita lakukan. Ditunggu Pak Henry, insya-Allah mudah-mudahan bisa silaturahmi di kampung Sasak Panjang, pesantren yang dibina oleh para alumni-alumni DBA Pak. Ada Pak Tony di dalamnya, ada Pak Kosasi, ada Pak Iqbal. Seperti itu Pak Henry. Terima kasih banyak saya lagi. Senang hati. Dan saya kembalikan kepada Pak Kosasi atau Pak Henry. Silakan Pak. Terima kasih ya. Iya, sehat-sehat saja ya. Yuk, terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Henry sharingnya semuanya. Ya, sehat makasih, semua. Saya juga makasih. Ya.